Halo teman-teman, kembali lagi di video Lab Akuntansi Menengah 2 untuk materi Accounting for Income Tax yang ada di chapter 19. Oke. Dalam materi ini, kita akan mempelajari dan mengetahui bahwa pencatatan secara akuntansi dan pencatatan secara perpajakan itu bisa berbeda. Misalkan terjadi perbedaan terhadap pengakuan pendapatan, pengakuan beban, yang nantinya akan berakibatkan pada perbedaan laba atau rugi secara akuntansi dan secara perpajakan. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan terjadinya perbedaan ini? Yang menyebabkannya adalah basis yang digunakan, basis pencatatannya. Secara akuntansi kita menggunakan accrual basis, seperti biasa ya, yang didasarkan pada PSAK 46. Sedangkan secara perpajakan kita mencatatnya menggunakan cash basis, yang mana itu didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan UU nomor 36 tahun 2008. Nah, kalau cash basis artinya kita akan mencatatnya itu berdasarkan flow daripada uang kasnya. Kalau uang kasnya keluar, kita bisa akui sebagai beban. Kalau uang kasnya masuk, kita bisa akui sebagai pendapatan. Karena terjadinya perbedaan basis tersebut, maka muncul yang namanya permanent differences dan temporary differences. Permanent differences atau beda tetap ya sesuai namanya ya. Jadi itu benar-benar sudah tetap, sudah permanen. Artinya kita benar-benar harus menyesuaikan ya, dari yang tadi akuntansi harus kita sesuaikan berdasarkan pencatatan pada perpajakan. Dan ini tidak akan berubah di masa mendatang. Jadi benar-benar harus kita sesuaikan dengan yang disetujui oleh perpajakan. Nah, ini terdapat 3 pasal nih di sini nih ya. Yang pertama pasal 4 ayat 2, pajak final. Seperti yang teman-teman mungkin sempat pelajari di perpajakan 2, jadi kalau untuk pajak final itu adalah pajak yang tarifnya itu sudah ditentukan dan sudah dipotong langsung. Contohnya, hadiah undian. Hadiah undian itu kan sudah langsung dikenakan pajak final ya, sebesar persentase tertentu. Jadi, kalau misalkan kita masukin lagi nih ke dalam laporan keuangan, nah nanti kan berarti dia kena pajak lagi tuh. Nah, kena pajaknya 2 kali dong. Terjadilah double taxation. Lalu yang kedua, pasal 4 ayat 3, bukan objek pajak. Sesuai namanya, dia bukan objek pajak. Nah, kalau kita masukin ke laporan keuangan ya, terutama laporan laba rugi, nantinya kan dia akan dikenakan pajak. Nah, tapi namanya aja bukan objek pajak. Harusnya nggak boleh dong. Jadi kita pisahkan, tidak boleh kita masukkan ke dalam laporan laba rugi, kita perbaiki, kita koreksi sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dan yang ketiga adalah non-deductible expenses. Jadi beban-beban yang berdasarkan perpajakan itu tidak boleh sebenarnya untuk menjadi beban. Ya, ini ada di pasal 9. Contohnya, misalkan perusahaan mau memberikan sumbangan, tapi sumbangannya itu bukan sumbangan untuk skala bencana berskala nasional, gitu ya. Merupakan misalkan hanya sumbangan-sumbangan untuk lembaga kecil-kecil saja, ya pokoknya bukan yang bersifat nasional, maka secara perpajakan itu tidak boleh dibebankan. Ya, tidak boleh menjadi pengurang dari laba kita, tidak boleh dibebankan. Nah, maka tidak boleh kita masukkan ke dalam laporan keuangannya. Sedangkan yang kedua adalah temporary differences atau beda sementara. Nah, jadi kalau temporary differences sebenarnya masih boleh nih diakuin, tapi belum sekarang. Ya, kita harus menunggu waktunya sampai dia sudah bisa untuk diakui. Ya, ada 2 pasal terkait dengan temporary differences. Yang pertama adalah objek pajak. Ya, dan yang kedua adalah deductible expenses. Nah, misalkan kita depresiasi, ya, tapi metodenya antara perpajakan sama akuntansi itu kan bisa berbeda.
Jadi sebenarnya boleh nih dibebankan. Tapi kita mengikuti ketentuan perpajakan. Sudah boleh dibebankan itu sebesar berapa? Apakah sama dengan yang kita bebankan secara akuntansi? Nah, ini dia yang disebut dengan temporary differences. Atas terjadinya temporary differences, itu dapat terjadi dua koreksi fiskal, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif berarti deferred tax asset, koreksi fiskal negatif berarti deferred tax liabilities. Koreksi fiskal positif ya sesuai namanya nih, positif. Artinya dia akan menambah income secara perpajakan. Kalau dia menambah income, artinya pajak yang dikenakan berarti semakin besar. Ya kan? Nah, kenapa nih bisa menambah income? Karena bisa jadi penghasilannya bertambah atau bebannya berkurang. Dan yang kedua, koreksi fiskal negatif. Ya, negatif berarti dia akan mengurangi income secara perpajakan. Otomatis pajak yang dikenakan nanti semakin kecil, karena kan labanya makin kecil tuh. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena adanya penghasilan yang berkurang atau beban yang bertambah. Teman-teman, sebenarnya pada permanent difference itu juga ada kok koreksi fiskal positif dan negatif. Ya, cuman perbedaannya nanti kita tidak mencatat sebagai DTA atau deferred tax asset ataupun DTL ya. Jadi kita tidak catat sebagai DTA atau DTL. Oke, konsepnya gitu aja. Mending kita langsung masuk ke latihan soalnya. Untuk materi income tax ini, teman-teman memang perlu cukup banyak latihan supaya bisa melihat variasi-variasi kasusnya. Oke, contohnya nih ada dari PT Bogum Jaya. Nah, PT Bogum Jaya itu melaporkan labanya secara akuntansi itu sebanyak 1M500 juta. Tapi dari laba tersebut ditemukan ada beberapa yang tidak sesuai dengan konsep perpajakan. Nah, terus disertai nih data-datanya, apa aja sih yang menyebabkan perbedaan ya kira-kira di antara konsep perpajakan dengan konsep akuntansinya. Nah, lalu kita diminta untuk menghitung besarnya penghasilan taxable income, ya, income yang dikenakan pajak, taxable income. Terus bikin juga jurnalnya dan susun partial income statement untuk 31 Desember 2020. Oke, kita analisa satu-satu. Ya. Yang pertama, perusahaan mencatat adanya beban entertainment sebesar 24 juta yang mencatat beban entertainment sebesar 24 juta, tapi yang disertai bukti yang sah cuma 20 juta. Nah, berdasarkan perpajakan, ya pembahasannya nih, berdasarkan perpajakan, yang bisa diakui sebagai beban itu hanya yang disertai bukti sah sesuai ketentuan perpajakan. Kita catatnya 24 juta, tapi yang ada bukti cuma 20 juta. Artinya, 4 juta tidak bisa dibebankan. Nah, berarti kita kurangin dong bebannya, tidak boleh sebanyak itu. Nah, kalau kita mengurangi beban, berarti artinya kita melakukan koreksi positif. Karena dengan mengurangi beban, kita akan menambah income ya. Jadi koreksi positif sebesar 4 juta pada permanent difference. Oke, jadi benar-benar nggak boleh nih. Benar-benar harus sesuai ketentuan perpajakan, tidak akan berubah walaupun di waktu mendatang, gitu ya, permanent difference. Ini masuknya adalah ke non-deductible expense. Terus, ada yang kedua, perusahaan dikenakan denda administrasi 50 juta dan perusahaan membebankan tersebut ke pencatatan perusahaannya. Oke, denda administrasi itu kan tidak boleh dibebankan menurut ketentuan perpajakan ya. Dia termasuk ke dalam non-deductible expense. Artinya 50 juta itu ya semuanya tidak boleh dibebankan. Tidak boleh menjadi expense semuanya. Nah, berarti kita akan mengurangi beban yang artinya terjadi koreksi positif. Karena dengan mengurangi beban kita akan menambah income. Ya, sebesar 50 juta juga pada permanent difference. Dan yang ketiga, bad debt expense yang tercatat di perusahaan adalah sebesar 125 juta, di mana dari total tersebut 75 jutanya benar-benar dihapus.
Oke, secara ketentuan perpajakan, bad debt expense itu belum boleh kita akui sebagai expense. Yang bisa kita akuin sebagai expense itu yang benar-benar sudah dihapuskan. Ya, artinya 125 juta boleh atau tidak nih? Tidak boleh. Yang boleh adalah 75 juta. Nah, yang boleh 75 juta, tapi yang kita catat 125, selisih 50 juta. Oleh karena itu, selisih 50 juta ini tidak bisa dibebankan, kita akan koreksi positif. Ya, koreksi positif dengan mengurangi beban sebesar 50 juta pada temporary difference. Kenapa kok temporary? Karena suatu saat nanti, jika si 50 jutanya itu sudah dihapuskan, ya, suatu saat nanti, maka boleh dia masuk ke expense, ya kan? Jadi ini masalah waktu aja, kalau temporary difference. Lanjut, hal keempat, perusahaan memberikan beberapa sumbangan, ya, ada sumbangan korban gempa bumi di Kabupaten A sebesar 20 juta, dan sumbangan bencana nasional sebesar 15 juta. Sumbangan yang bisa dibebankan dan diakui secara perpajakan sebagai beban itu hanya yang bencana nasional yang ditetapkan oleh badan berwenang ya. Jadi bencana atau sumbangan untuk peristiwa nasional yang ditetapkan oleh badan yang berwenang. Jadi ya kita lihat dulu nih yang mana nih yang statusnya nasional. Yang 15 juta. Yang 20 juta hanya di kabupaten saja. Oke, artinya untuk 20 juta ini udah benar nih. Untuk 15 juta ini sudah benar. Ya, tidak perlu dilakukan adjustment apapun. Tapi yang 20 juta ini harus dikoreksi positif. Karena kita akan mengurangi bebannya. Nah, kita kurangi 20 juta pada permanent difference. Lanjut ke nomor 5, menerima pendapatan dibayar di muka pada bulan Desember untuk jasa yang diberikan sebesar 3 juta untuk 3 bulan. Ya, ingat ya teman-teman, kita menggunakan cash basis kalau berdasarkan standar perpajakan. Nah, untuk nomor 5 ini, kita sebagai istilahnya orang akuntansi gitu ya. Nah, kita pasti hanya mengakui 1 bulan pertama doang ya, si bulan Desembernya itu aja. Yang tahun depan kita belum bisa akui. Alias, yang kita akui itu hanya 1/3 dari 3 juta. Atau 1 juta. Nah, tapi kalau berdasarkan perpajakan kan menggunakan cash basis. Artinya, kita harus mengakui langsung yang semua yang kita terima. Ya, langsung akuin semua 3 juta. Jadinya selisihnya 2 juta dong. Nah, 2 juta ini ditambahkan ke pendapatan perusahaan. Karena secara akuntansi belum diakui. Sehingga kita akan koreksi positif. Ya, kenapa koreksi positif? Karena kita menambah pendapatan sebesar 2 juta pada temporary difference. Oke, lanjut poin nomor 6. Biaya penelitian dan pengembangan yang bisa diakui secara pajak hanya yang dilakukan di Indonesia. Nah, kita lihat dulu nih soal nomor 6. Perusahaan mencatatkan biaya R&D yang dilakukan di Indonesia sebesar 20 juta dan di Korea Selatan sebesar 30 juta. Oke, seperti yang saya bilang tadi, biaya penelitian dan pengembangan itu hanya bisa diakui secara pajak. Itu cuma yang dilakukan di Indonesia doang. Ya. Jadi kita lihat nih, mana yang dilakukan di Indonesia. Yang dilakukan di Indonesia adalah sebesar 20 juta. Berarti sudah benar ya, kita bebankan. Dan yang di Korea Selatan 30 juta, harusnya tidak boleh dibebankan. Jadi, kita akan melakukan koreksi positif. Ya, 30 juta mengurangi beban, ya, positif karena dia bebannya berkurang, income-nya bertambah pada permanent difference. Nomor 7. Perusahaan membayar asuransi untuk 1 tahun ke depan pada bulan Juli. Biaya per semesternya adalah 10 juta. Oke, di bulan Juli kita sudah
membayar asuransi ya untuk 1 tahun ya, alias 2 semester. Nah, sekarang kan bulan Desember nih. Kalau berdasarkan akuntansi, yang kita akui sebagai expense itu hanya bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Tapi lagi-lagi karena kita membahas mengenai perpajakan, kita menggunakan cash basis, maka seharusnya tuh kita akuinya 2 semester ya, dari Juli ke Desember sampai dengan Januari ke bulan Juni tahun depan. Karena itu yang kita keluarkan uangnya. Jadi kita tuh udah keluarin 20 juta nih, 2 kali 10 juta. Tapi yang kita catat cuma 1 semester doang, 10 juta doang nih yang dicatat. Berarti 10 jutanya lagi itu kita harus bebankan ya. Kita akan bebankan, dia akan mengurangi income nanti, jadi kita akan masukkan sebagai deferred tax liability. Ya, deferred tax liability. Nah, ini akan menambah 10 juta pada temporary difference. Oke, tadi kan kita sudah hitung-hitung ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nih ke dalam kita menghitung taxable income-nya. Pre-tax financial income 1M500 juta tinggal diambil dari soal sebelumnya, yang mana di paragraf pertama dibilang katanya laba sebelum pajaknya 1M500 juta. Terus dari yang kita dapatkan di poin 1 sampai dengan poin 7, yang permanen kita masukkan ke bagian permanen differences. Kalau dia koreksi positif berarti kita tambah ya. Yang mana untuk contoh soal ini kita semuanya koreksi positif nih. Gitu, kita tambah. Jadi 1M500 juta tambah 104 juta. Terus untuk temporary difference-nya ada bad debt expense tadi ya, karena kan bad debt expense-nya itu belum boleh dibebankan tadi. Terus ada unearned revenue dan prepaid insurance. Kalau dia DTA artinya dia akan bertambah, kalau dia DTL artinya dia akan berkurang. Seperti itu. Nah, dijumlahkan juga, lalu maka kita dapatkan nih 1M604 juta tambah 42 juta artinya kita mendapatkan 1M646 juta. Ini menjadi taxable income atau income yang menjadi dasar perhitungan perpajakan. Nah, sekarang kita bikin jurnalnya nih, ya. Jurnalnya adalah income tax expense, ya. Ini untuk mencatat berapa nih yang jadi expense-nya, yaitu sebesar tarif pajak dikalikan dengan ini ya 1M604 juta, jadi tarif pajaknya 25% kali 1M604 juta, 401 juta. Deferred tax asset, totalkan semua yang ada tulisan DTA-nya, ya berarti 52 juta, kalikan dengan 25%, 25% adalah tarif pajak yang ada di soal. Terus ada deferred tax liabilities, yang mana deferred tax liabilities ini juga kita dapatkan dari DTL, dikalikan dengan 25%, dan juga ada income tax payable ya 411.500.000 didapatkan dari taxable income kali dengan 25%. Jadi jangan lupa ya dikalikan dengan 25% semua. Nah, terus kita akan membuat nih partial income statement-nya. Income before tax kita dapatkan dari yang ada di soal ya, keterangan di soal sebesar 1.500.000 juta. Terus income tax expense ya, yang current-nya dapat kita ambil angkanya dari ini dari jurnal income tax payable ya 411.500.000 atau sama aja dengan 1646 dikalikan dengan tarif pajak sebesar 25%. Deferred-nya itu caranya adalah dengan menselisihkan antara jurnal DTA dengan jurnal DTL ya, berarti 13 kurang 2,5 10,5. Nah, 10,5 ini tandanya plus atau minus nih. Nah, gampangnya ngeceknya gini. Angka yang ada di sini ya, si totalnya si 401 juta ini itu harus sama dengan angka income tax expense-nya 401 juta. Nah, berarti kalau mau dapat 401 juta, kita mengurangi ya deferred-nya ya. Dikurang dengan 10.500.000, maka dapat 401 juta.
Yang namanya expense, dia akan mengurangi pendapatan. Ya, jadi kita akan mengurangi si 401 juta ini. Jadi 1.500.000 dikurang 1.500.000 dikurang dengan 401 juta, maka dapatlah net income sebesar 1.099 juta. Oke, dengan begitu video telah selesai teman-teman. Terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya ya.